satu orang dengan orang yang lain. Nah, tetapi menurut saya spontanitas emosional seperti itu, menurut pengalaman saya, itu tidak terjadi pada semua kasus. Ada kasus-kasus yang emosi kita itu berhenti untuk memberikan penilaian. Saya kira itu kita alami. Ada dilema-dilema moral yang emosi kita tidak bisa secara spontan memberikan penilaian. Dan contoh tadi itu, contoh yang sudah diberikan tadi Kang Jalal juga Dr. Yu, ada situasi-situasi yang membuat kita ambigu. Kita benar nggak sih ini begini atau tidak? Jadi menurut saya dan di dalam kehidupan sehari-hari, saya kira situasi-situasi yang ambigu seperti ini itu banyak. Kalau kita baca misalnya novelnya Mokhtar Lubis ya, Harimau-Harimau, atau misalnya yang guru tentang guru yang korupsi di sekolahnya, Senja di Jakarta ya, Senja di Jakarta. Kalau kita baca bukunya Mokhtar Lubis tentang cerita guru yang mengalami dilema moral ya dalam novel itu saya kira satu pertanda bahwa di dalam kehidupan sehari-hari ada situasi-situasi moral yang di situ emosi spontan kita tidak membantu sebetulnya. Nah, itu pertama. Jadi ini catatan saya, Mas Rio. Yang kedua, catatan saya adalah bahwa menurut saya refleksi manusia tentang moral judgment ya, itu kan kaya sekali. Kita membaca buku tentang moral, tentang etik, filsafat tentang etika itu bisa ribu-ribu jilid. Nah, menurut saya keunikan manusia justru di sini menurut saya. Saya tertarik kepada, ya saya manusia tapi saya juga tertarik pada manusia justru karena manusia itu bisa menghasilkan sistem justifikasi moral yang kompleks. Dan itu biasanya dihasilkan melalui fakultas kita yang berurusan dengan rasio. Nah, justifikasi yang rasional ini membantu kita berhadapan dengan situasi ambigu itu saya kira. Jadi menurut saya ini saya memberikan imbangan aja bahwa Plato itu menurut saya juga tidak bisa disalahkan karena kasihan dia udah lama sekali. Menurut saya tetap relevan. karena udah mati, kalau di NU masih ditahlilkan itu. Menurut saya Plato membantu kita. Plato di sini saya katakan mewakili suatu refleksi moral etis yang rasional, yang itu dikodifikasi dalam kanon yang macam-macam, banyak sekali. Nah, itu membantu kita untuk menghadapi situasi ambigu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tambahan saya dari saya bukan neuroscientist, saya seorang ahli agama NU. Terima kasih. Jadi menurut Mas Ulil, emosi bisa tidak jalan Pak Rio ketika kita masuk dalam dilema moral? Boleh. Ya, Mas Nirwan, ya. Menambah ya? Oke. Terima kasih. Saya kira yang menarik dari studi perbandingan otak antara manusia dan bonobo, tadi Anda sebut, terutama Mas Rio menyebutkan bahwa bonobo itu memperlihatkan tingkat perkembangan altruisme yang lebih bagus bahkan dari manusia. Bisakah kita katakan bahwa antara perkembangan altruisme ini dengan inteligensi itu, meskipun sama-sama di otak, itu memang tidak berkaitan sama sekali? Itu aja sebenarnya pertanyaan penting saya. Terima kasih. Ya, silakan Mas Rio. Ya, mengenai Mas Ulil tadi ya, memang kenyataan dari sebuah fakta dari neuroscience yang menggambarkan moral tadi itu didapatkan pada sirkuit yang lebih primitif dalam artian emosi, itu memang baru belum hitungan 5 tahun. Jadi memang kalau dikatakan apakah Plato membantu, sangat membantu dalam
2000 tahun ya. Hampir sekarang semua mengatakan Plato itu benar gitu ya dalam hal ini. Ya, bahwa moral itu adalah sesuatu yang rasional. Tapi dari pengalaman-pengalaman tadi itu begini, kasus-kasus yang ambigu tadi itu diberikan dan kemudian orang itu disuruh memutuskan, kemudian dipindai, di scan otaknya. Bagian mana otak yang bekerja? Ya, ternyata pada saat dia mengatakan keputusan moral itu bukan rasionya yang bekerja, tapi otak emosinya. Gitu loh ya. Ini adalah penemuan neuroscience. Jadi pada saat dia memilih, dia mengatakan oh saya memilih ini, terus kemudian pada saat dia tidak memilih mendorong orang gemuk itu, alasannya bukan alasan rasional, tapi alasan karena emosi, karena yang berpendar itu adalah otak emosinya. Ya, itu pada keadaan seperti itu disimpulkan bahwa keputusan-keputusan moral itu tidak ada urusannya dengan rasionalitas dalam hal ini. Apakah ya ini dalam hal ini kan sejarah panjang konsep Plato itu kan juga sudah dijustifikasi oleh banyak orang dengan berbagai macam justifikasi. Tapi ya yang namanya pengetahuan itu berkembang. Apa yang sekarang benar suatu saat jadi salah. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan apakah Plato itu berperan atau berjasa, ya sangat berjasa banget ya. Bahwa ada konsep Plato yang sampai sekarang ya saya pun mengimani, saking percayanya saya mengimani. Itu Plato yang mengatakan tugas termulia seorang filsuf adalah mengkoreksi sesuatu yang nampaknya sudah seolah-olah benar. Ya. Jadi tidak ada kebenaran mutlak, nanti suatu saat salah. Makanya itu kalau nanti kita itu mencocok-cocokkan agama kita dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan salah juga agamanya nanti ya. Saya sih nggak percaya dengan agama ya. Saya loh ya, kalau Anda silakan enggak apa-apa haknya itu. Maksudnya agama yang aneh, kalau agamanya Mas Ulil saya percaya. Ya itu. Terus kemudian kalau itu Mas Ulil, jadi apakah konsep-konsep Plato bisa membantu kita memahami? Ya, bisa memahami. Tetapi temuan-temuan faktual yang kita dapatkan itu tidak bisa dibantah. Terus Mas Nirwan tadi tanya apakah perkembangan emosi dan oh ya, mengenai bonobo dan manusia. Bonobo itu ada orang Afrika sini ya, tidak apa-apa. Bonobo itu IQ-nya bonobo itu rata-rata itu 85, lebih tinggi daripada orang Afrika.